Secara etimologis istilah arsip yaitu archive, merupakan bahasa A. Inggris, B. Belanda, C. Prancis, D. Yunani. Jawaban B. Pembahasan. Secara etimologis istilah arsip dalam bahasa Belanda yaitu archive, dan dalam bahasa Inggris disebut archive, berasal dari kata arche, bahasa Yunani yang berarti permulaan. Dalam bahasa Inggris, arsip juga sering dinyatakan dengan istilah file yang artinya simpanan, yaitu berupa wadah, tempat, map, orner, kotak, almari kabinet, dan sebagainya yang dipergunakan untuk menyimpan bahan-bahan arsip, yang sering disebut sebagai A. File, B. Program, C. Berkas, D. Dokumen. Jawaban C. Pembahasan. Dalam bahasa Inggris, arsip juga sering dinyatakan dengan istilah file yang artinya simpanan, yaitu berupa wadah, tempat, map, orner, kotak, almari kabinet, dan sebagainya yang dipergunakan untuk menyimpan bahan-bahan arsip, yang sering disebut sebagai berkas. Salah satu jenis pekerjaan kantor atau pekerjaan tata usaha, yang banyak dilakukan oleh badan-badan pemerintah, maupun badan swasta. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari A. Arsip, B. Kearsipan, C. Karyawan, D. Pegawai. Jawaban B. Pembahasan. Dalam pemahaman sederhana dapat dinyatakan bahwa arsip adalah merupakan salah satu produk kantor, office work. Artinya, kearsipan merupakan salah satu jenis pekerjaan kantor atau pekerjaan tata usaha, yang banyak dilakukan oleh badan-badan pemerintah, maupun badan swasta. Undang-Undang Nomor berapakah yang memuat tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan? A. Nomor 5 Tahun 1971. B. Nomor 6 Tahun 1971. C. Nomor 7 Tahun 1971. D. Nomor 8 Tahun 1971. Jawaban C. Pembahasan. Kegiatan yang berhubungan dengan penyimpanan surat-surat dan dokumen inilah yang selanjutnya disebut kearsipan. Undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, yang bukan tujuan kearsipan ialah A. Menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan. B. Menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang pelaksanaan. C. Menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. D. Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban bagi keanggotaan. Jawaban yang benar adalah D. Pembahasan. Tujuan kearsipan ialah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1971. Arsip dapat digolongkan atas berbagai jenis atau macam, tergantung dari sisi peninjauannya, antara lain A. Berdasarkan fungsi dan nilai guna. B. Berdasarkan bentuk dan nilai guna. C. Berdasarkan fungsi dan bentuk. D. Berdasarkan jumlah dan nilai guna. Jawaban yang benar adalah A. Pembahasan.
Arsip dapat digolongkan atas berbagai jenis atau macam tergantung dari sisi peninjauannya, antara lain berdasarkan fungsi dan nilai guna. Menurut fungsi dan kegunaannya, arsip dapat dibedakan menjadi A. Arsip dinamis dan statis. B. Arsip primer dan sekunder. C. Arsip file dan berkas. D. Arsip linear dan non-linear. Jawaban yang benar adalah A. Pembahasan. Menurut fungsi dan kegunaannya, arsip dapat dibedakan menjadi arsip dinamis dan statis. Arsip yang tidak dipergunakan lagi secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan atau penyelenggaraan administrasi perkantoran, atau sudah tidak dipakai lagi dalam kegiatan perkantoran sehari-hari merupakan pengertian dari A. Arsip dinamis. B. Arsip statis. C. Arsip primer. D. Arsip sekunder. Jawabannya B. Pembahasan. Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan lagi secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan atau penyelenggaraan administrasi perkantoran, atau sudah tidak dipakai lagi dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Sedangkan arsip dinamis, yakni arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan atau penyelenggaraan administrasi perkantoran. Ditinjau dari segi kepentingan pengguna, arsip dapat dibedakan atas sebagai berikut kecuali A. Nilai guna primer. B. Nilai guna sekunder. C. Berdasarkan sifat. D. Berdasarkan jumlah. Jawaban D. Pembahasan. Ditinjau dari segi kepentingan pengguna, arsip dapat dibedakan atas nilai guna primer dan sekunder. Nilai guna berdasarkan sifat dan bentuknya, berdasarkan tingkat penyimpanan dan pemeliharaannya, berdasarkan keasliannya dan subjeknya, berdasarkan sifat kepentingannya. Nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip sebagai kepentingan lembaga, instansi lain, dan atau kepentingan umum di luar instansi pencipta arsip, serta kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat, pertanggungjawaban nasional, merupakan pengertian dari A. Nilai guna primer. B. Nilai guna sekunder. C. Berdasarkan sifat. D. Berdasarkan bentuknya. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Nilai guna sekunder, yaitu nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip sebagai kepentingan lembaga, instansi lain, dan atau kepentingan umum di luar instansi pencipta arsip, serta kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat, pertanggungjawaban nasional. Sekian untuk pembahasan soal materi pengantar kearsipan part 1. Silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya untuk video selanjutnya. Jangan lupa komen ya.